Pernah kepikiran nggak sih kalau satu ekor gurita ternyata bisa jadi pahlawan buat satu komunitas? Nah, hari ini kita mau bongkar satu cerita nyata yang keren banget dari Makassar. Cerita tentang gimana hewan pintar ini jadi pusat dari sebuah gerakan konservasi yang betul-betul menginspirasi. Ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seekor gurita, ya gurita yang itu, bisa jadi perekat yang menyatukan nelayan, pemerintah, pengusaha, bahkan sampai ilmuwan? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, perjalanan kita ini dimulai dari dua pulau kecil yang cantik banget. Namanya Langkai dan Lanjukang. Di sana itu, laut bukan cuma pemandangan, tapi ya sumber kehidupan. Jadi nelayan itu bukan sekitar pekerjaan, tapi udah jadi identitas yang turun-temurun. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Gurita dari perairan Makassar ini kualitasnya juara, jadi primadona ekspor yang jadi mesin duit buat warga lokal. Tapi, ada tapinya. Permintaan yang sepertinggi ini bikin penangkapan jadi gila-gilaan. Kalau dibiarin, ini bisa ngerusak mata pencarian dan ekosistem mereka sendiri. Di tengah dilema ini, muncullah jagoan kita, Yayasan Konservasi Laut atau kita sebut aja YKL Indonesia. Mereka ini bukan sekedar LSM lingkungan biasa. Misi mereka jelas banget. Gimana caranya laut bisa tetap sehat dan di saat yang sama masyarakatnya juga ikut sejahtera. Jadi, strategi mereka itu punya 3 pilar utama. Pertama, jelas ekosistemnya harus dijaga. Kedua, masyarakatnya juga harus diberdayakan dong. Dan yang ketiga, mereka pakai teknologi yang ramah lingkungan. Nah, 3 hal ini nih yang jadi kunci buat mecahin masalah gurita tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. YKL ini nggak datang dengan tangan kosong loh. Mereka punya program keren yang udah terencana rapi. Namanya Proteksi Gamma. Sebuah rencana yang dirancang demi kebaikan manusia sekaligus planet kita. Proteksi Gamma. Keren ya namanya. Ini tuh singkatan dari Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita berbasis masyarakat. Gampangnya gini, gimana caranya nelayan bisa nangkap gurita dengan pintar, biar dompet makin tebel, tapi lautnya juga tetap terjaga buat anak cucu nanti? Tentu aja, gerakan sebesar ini nggak mungkin jalan sendirian. Dari awal banget, YKL udah didukung sama mitra-mitra strategis kayak Critical Ecosystem Partnership Fund dan Burung Indonesia. Ini tuh bukti nyata kalau yang namanya kolaborasi, itu kuncinya. Nah, ini dia bagian serunya. Dalam setiap cerita perubahan, pasti ada satu momen penting yang jadi titik baliknya kan? Buat kisah gurita di Makassar ini, momen itu adalah saat semua pihak yang tadinya ya jalan sendiri-sendiri, akhirnya mau kumpul dan duduk bareng. Proses ini nggak instan ya. YKL membangun semuanya pelan-pelan. Mulai dari kerja bareng komunitas di pulau, terus meluncurkan program Proteksi Gamma, sampai akhirnya, puncaknya di tanggal 29 Juli 2024 di sebuah acara yang berhasil ngumpulin semua orang penting dalam satu ruangan. Dan yang bikin momen ini spesial itu adalah siapa aja yang datang. Coba bayangin deh, para nelayan bisa duduk satu meja sama pejabat dinas, sama bos-bos eksportir, sama orang dari lembaga pembiayaan negara, bahkan sama ilmuwan. Ini bukan lagi rapat biasa. Ini adalah cikal bakal ekosistem kerjasama yang benar-benar solid. Saking spesialnya pertemuan ini, sampai salah satu pesertanya sendiri yang ngomong. Pak Muhammad Zamrud dari Otoritas Karantina Ikan bilang, luar biasa ini YKL bisa menghadirkan kita semua. Satu kalimat singkat, tapi ngena banget. Ini nunjukin kalau momen kayak gini tuh langka dan penting sekali. Dan pertemuan ini bukan cuma ngobrol-ngobrol aja loh, ada hasil konkret yang dibawa pulang. Kelompok nelayan langsung teken kontrak sama perusahaan. Para mitra juga komit buat bantu ningkatin bisnis mereka. Dan yang paling penting, semuanya satu suara, satu tujuan, pengelolaan gurita yang berkelanjutan. Nah, dari sini nih ceritanya jadi makin besar. Aksi di 2 pulau kecil ini ternyata punya efek bola salju. Apa yang terjadi di Makassar ini bukan lagi sekedar cerita sukses lokal, tapi udah jadi semacam cetak biru yang bisa ditiru di mana-mana. Disinilah kita lihat indahnya gotong royong versi modern. Semua orang punya perannya masing-masing. Keren kan? Ada yang ngajarin soal kualitas, ada yang ngasih modal, pemerintah bantu pasarin, terus YSKL jadi semacam wasitnya, gitu dengan sistem buka tutup penangkapan yang inovatif ini. Terus, apakah ini cuma bagus buat lingkungan aja? Jelas enggak dong. Coba kita lihat angkanya deh. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Makassar sendiri yang bilang ada pertumbuhan signifikan di UMKM lokal. Ini bukti nyata kalau ekologi dan ekonomi itu bisa jalan beriringan. Jadi, poin paling pentingnya itu di sini. Kata Pak Kamarudin Aziz, cerita ini tuh udah bukan lagi cuma soal Makassar atau gurita.
Ini soal sebuah model, sebuah contoh yang bisa menginspirasi siapa aja, di mana aja, yang pengen bikin perubahan. Jadi, inti dari semua ini apa? Pelajaran berharganya adalah, kalau sebuah inisiatif itu dipimpin langsung oleh komunitasnya dan didukung oleh semua pihak, maka keberhasilan itu bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Oke, kita udah lihat gimana model kolaborasi ini sukses besar mengubah nasib nelayan dan ekosistem di Makassar. Sekarang coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau cara ini berhasil buat gurita, kira-kira apa lagi ya masalah di sekitar kita yang bisa diselesaikan dengan cara yang sama?